Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sugianto, Kepala SDN Pananganan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Jadi bersama ini saya akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan penyusunan dan perancangan kurikulum LKSP di SDN Pananganan 3. Di penyusunan kurikulum itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu perancangannya, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaannya, dan yang ketiga yaitu tahap refleksi dari segala hal-hal yang dilaksanakan untuk kemudian direfleksi kembali. Jadi saya mulai dari awal. Jadi untuk agar saya punya data otentik tentang keberadaan kurikulum tersebut, maka saya membuat semacam lembar isian yang saya berikan kepada beberapa orang guru, terutama yang ASN, baik yang PNS maupun yang P3K, berkenaan dari pelaksanaan kurikulum tersebut dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap refleksi. Nah, berdasarkan isian yang telah saya adakan, jadi saya bisa mengetahui responden dari guru-guru tersebut. Pada tahap perencanaan pembuatan kurikulum, yaitu pada waktu pelaksanaan pembuatan kurikulum, jelas saya pertama bermusyawarah dengan para dewan guru, kemudian melibatkan pihak komite sekolah, kemudian melibatkan tenaga pendidik yang ada, kemudian berkoordinasi dengan pengawas dan juga tim pengembang kurikulum yang telah dibentuk di SDN Pananganan 3. Jadi semua pihak dalam perencanaan dan perancangan saya libatkan pada tahap perencanaan. Dan sekolah itu bersifat sangat terbuka pada waktu perencanaan pembuatan kurikulum tersebut. Jadi sekolah menampung semua aspirasi dari semua pihak demi bagusnya, demi sesuainya kurikulum tersebut dengan keberadaan sumber daya yang ada di sekolah. Terus kemudian sekolah dalam membuat kurikulum atau merencanakan kurikulum juga melakukan analisis terhadap keberadaan faktor geografis sekolah. Seperti diketahui bahwa sekolah kami yaitu SDN Pananganan 3 terletak di pedesaan atau agak ke gunung, di mana kondisi geografisnya adalah masyarakat atau kondisi geografisnya masyarakat bermata pencaharian petani, letak kondisinya yaitu agak ke selatan gunung, jauh dari pantai, sehingga sekolah kami hampir dikelilingi oleh 90% adalah hamparan sawah dan ladang. Mata pencahariannya adalah petani. Sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, ada juga yang bekerja sebagai penyadap pohon siwalan. Jadi kondisi tersebut sangat
mempengaruhi, sangat juga berpengaruh terhadap keberadaan sekolah. Makanya kondisi geografis tersebut juga kami analisa untuk disesuaikan dengan perencanaan kurikulum yang kami buat. Sedangkan tujuan utama dari perencanaan kurikulum adalah menciptakan pengalaman belajar siswa atau warga sekolah, dalam hal ini murid, yang efektif dan sangat menyeluruh. Nah, dalam merencanakan kurikulum tersebut, jadi saya perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian memilih materi pembelajaran yang sesuai, menyusun urutan-urutan pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian mengembangkan variasi-variasi pembelajaran. Ini yang diperhatikan oleh seorang guru. Ketika seorang guru membuat kurikulum, inilah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, beberapa hal yang sudah dituliskan oleh guru tersebut akan kami kaji bersama untuk menyusun sebuah kurikulum. Terus mengapa keberadaan kurikulum ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena dengan perencanaan kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan sumber daya sekolah, sesuai dengan keberadaan tenaga pendidik atau pengajar di sekolah, maka guru kemudian bisa memastikan atau dapat memastikan bahwa siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan perencanaan kurikulum ini tidak hanya dilakukan oleh seorang guru, tapi perencanaan kurikulum ini dilakukan oleh semua warga sekolah, dari guru, pendidik, komite sekolah, dan juga ada koordinasi dan pengawas dan tim pengembang kurikulum. Sedangkan proses pembuatan kurikulum kemarin itu sangat bervariasi, bergantung pada kompleksitas kurikulum dan skala kurikulum yang dirancang. Kalau kompleksitasnya tinggi, otomatis penyusunannya juga agak lama dibandingkan dengan kurikulum yang penyusunan kompleksitasnya sangat rendah atau sedikit. Terus perencanaan kurikulum ini perlu dilakukan terus-menerus, berkesinambungan, yaitu sesuai dengan perkembangan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Makanya perencanaan kurikulum ini harus dilakukan terus-menerus setiap ajaran baru, karena merupakan sesuatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Itulah beberapa hal pada proses perencanaan. Kemudian setelah selesai proses perencanaan kurikulum, dari hasil responden guru, kemudian responden berikutnya yaitu tentang pelaksanaan atau proses kegiatan. Jadi pada proses kegiatan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang guru, dan alhamdulillah isinya sama. Apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan visi dan misi sekolah? Sudah sesuai. Apakah juga yang kedua, apakah kurikulum yang telah dirancang dan diputuskan bersama sudah sesuai dengan tingkat perkembangan anak atau tingkat perkembangan siswa? Ini sudah sesuai. Terus berikutnya, apakah media pembelajaran di sekolah sangat mendukung kurikulum yang digunakan? Media pembelajaran itu mendukung, sangat mendukung, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atas media tersebut. Misalnya keberadaan buku, misalnya
ini fluktuatif karena keberadaan siswanya turun naik. Misalnya kelas 6 yang lulus nanti 18. Kemudian kelas 5 yang mau naik kelas 6 ada 25. Maka otomatis pihak sekolah harus menyediakan buku-buku baru sesuai dengan jumlah siswa tersebut. Jadi memang ada beberapa hal kekurangan dalam hal ini, berikut juga beberapa hal sarana dan prasarana yang lain. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperbaiki, yaitu terhadap beberapa kekurangan pada waktu pelaksanaan kurikulum. Terus, apakah alat penilai yang digunakan oleh guru sudah sesuai dengan keberadaan kurikulum? Sudah sangat sesuai dengan keberadaan kurikulum. Kemudian berikutnya adalah apakah kepala sekolah dalam hal ini saya itu menerima dengan terbuka setiap umpan balik yang disampaikan guru terkait kurikulum. Jadi pada waktu pelaksanaan kurikulum saya sangat terbuka menerima umpan balik, baik beberapa hal kelebihan maupun beberapa hal kekurangan yang didapatkan oleh beberapa guru di sekolah saya. Jadi ketika menerima beberapa kelebihan dari kurikulum tersebut, saya berharap agar itu dipertahankan. Kemudian ketika menemukan beberapa kekurangan, saya berharap agar kekurangan tersebut kita musyawarahkan, kita rembuk bersama sehingga pada perencanaan dan perancangan kurikulum tahun depan bisa kita atasi bersama. Kemudian bagaimana keberadaan saya atau sekolah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan pada waktu pelaksanaan kurikulum tersebut. Jadi ketika saya menemukan beberapa kelemahan dalam kurikulum yang telah kami buat, maka saya selaku kepala sekolah yang pertama akan menginventarisir beberapa kelemahan tersebut. Saya inventarisir kelemahannya, kemudian saya analisa beberapa kelemahan tersebut, dan kemudian dari hasil analisa saya musyawarahkan untuk dicarikan jalan keluar bersama sesuai dengan keberadaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi misalnya kalau sumber dayanya masih kurang, mungkin sumber dayanya perlu ditingkatkan. Misalnya kalau media pembelajarannya masih kurang, maka media pembelajarannya yang perlu dijadikan solusi. Terus tentang hambatan, yaitu tentang hambatan dan tantangan Bapak dan Ibu guru banyak. Jadi banyak yang ditemukan tentang hambatan dari beberapa orang guru, beberapa hambatan atau tantangan yang ditemukan oleh beberapa guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama, jadi guru tantangan hambatannya yaitu butuh pelatihan berkelanjutan dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka tersebut. Jadi guru perlu beberapa pelatihan yang berkelanjutan. Nah, ketika saya menemukan hambatan seperti ini, maka saya akan mengkomunikasikan permasalahan ini atau dirembuk ketika ada forum KKG di gugus saya. Di forum gugus KKG tersebut saya angkat permasalahan ini, kemudian mengharapkan KKG dalam hal ini gugus akan melakukan beberapa pelatihan, melakukan beberapa pendampingan kepada sekolah-sekolah yang memang butuh beberapa pelatihan dan implementasi dari kurikulum tersebut. Terus ada juga guru yang lain, pada hambatannya beliau
Ada hambatannya, beliau menjelaskan hambatan atau tantangannya yang ditemui adalah waktu yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Waktu yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, kadang beliau katanya mengalami ketertinggalan materi karena hanya untuk fokus pada kemampuan anak didik. Ini sering saya dapatkan juga. Jadi capaian pembelajaran itu tidak tercapai karena ada ketertinggalan materi, karena di kelas itu kemampuan anak itu tidak sama. Ada yang kemampuannya cepat dalam menerima materi, ada yang juga sedang maupun yang lambat. Nah, ketika kita fokus pada kemampuan anak, jadi otomatis menuntaskan anak yang kurang mampu, maka otomatis capaian pembelajaran tersebut akan mengalami ketertinggalan. Nah, dalam hal ini ketika saya menemukan hambatan seperti ini, maka saya menyarankan kepada guru tersebut agar paling tidak capaian pembelajaran bisa dicapai pada pengetahuan terendah yang harus dicapai oleh seorang anak ketika tema tersebut diajarkan. Jadi paling tidak ada capaian terendah yang harus dicapai itu. Jadi kalau fokus untuk menuntaskan capaian pembelajaran padahal kemampuan anak itu tidak sama, maka ini juga akan mendatangkan kesulitan. Atau bisa saja anak yang capaian pembelajarannya atau dalam hal ini anak yang kurang mampu diberi bimbingan khusus pada waktu jam-jam istirahat, diberi waktu khusus untuk dilakukan pembelajaran baik di rumah, sehingga anak yang kurang mampu juga akan sama capaian pembelajarannya dengan para siswa yang mampu. Itu sumber dari guru yang kedua. Ada juga guru yang juga mengutarakan tentang tantangannya kurangnya waktu untuk belajar dan mencari bahan sebagai pembuatan produk yang sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Jadi ada guru yang merasa kurang waktu untuk belajar dan mencari bahan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Nah, ketika menemukan hambatan seperti ini, maka pada guru tersebut saya akan memberikan masukan. Jadi bahan dan pembelajaran itu tidak selamanya harus berbahan wah dan sebagainya. Yang penting sederhana, sesuai dengan topik dan tema yang sedang dibahas. Lagi pula kita juga bisa menggunakan media elektronika yang sudah canggih akhir-akhir ini. Kenapa? Karena sekolah kami sudah punya proyektor, sekolah kami sudah ada jaringan internet, sehingga bisa media atau bahan baku bisa dicarikan terlebih dahulu dengan menggunakan googling. Jadi guru tersebut harus googling dulu media-media apa yang sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Jadi itu mungkin solusi yang akan saya berikan pada guru tersebut. Kemudian ada juga guru yang menuliskan tentang kelemahannya, minimnya bahan untuk membuat produk pembelajaran baru. Jadi dia merasa minim akan bahan untuk membuat produk pembelajaran baru, sehingga dibutuhkan pelatihan dan waktu yang banyak agar menghasilkan capaian yang maksimal. Ini sama dengan guru sebelumnya. Jadi ini solusinya bisa cari tahu lewat googling dulu. Jadi bisa bahan tersebut dicari lewat googling, bahan-bahan apa yang sangat sederhana yang sesuai dengan tema atau topik yang telah diajarkan.
Sehingga dengan memanfaatkan keberadaan di lingkungan sekitar, maka saya rasa akan mencapai maksimal. Jadi itulah beberapa hambatan yang saya temukan pada guru-guru kami ketika melaksanakan kurikulum. Sedangkan kekuatan guru tersebut dalam melaksanakan kurikulum bermacam-macam. Jadi ada kekuatannya, yaitu dia menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi ada juga kekuatannya dengan mengubah metode-metode pembelajaran yang disesuaikan sesuai dengan tema dan topik yang akan disampaikan. Jadi metodenya diubah sehingga anak atau siswa tidak mengalami kejenuhan, bervariasi. Juga ada kekuatan dari seorang guru, itu menambahkan metode yang bervariasi. Sama juga ini metode-metode yang lain untuk mengarahkan siswa pada hasil yang sempurna. Ada juga kekuatannya sama juga ini, berdiferensiasi. Sedangkan untuk hal-hal positif yang ada pada guru rata-rata sama, inovatif, bisa berkolaborasi dengan guru lain, ada yang suka tantangan terhadap hal-hal yang baru juga, sehingga dia makin dituntut untuk semakin belajar. Ini suka tantangan, suka pembelajaran yang inovatif dan memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Ada berikutnya sama juga suka tantangan, inovatif dan berkolaboratif dengan guru lain. Jadi itulah beberapa refleksi saya pada pelaksanaan kurikulum di sekolah kami. Berikutnya yang terakhir yaitu refleksi atas apa yang telah dilaksanakan, refleksi menyeluruhnya. Apakah kurikulum yang disusun sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya? Ya, rata-rata guru mengatakan iya bahwa kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan dimusyawarahkan bersama. Terus apa kelemahan sekolah dalam menyusun dan merancang kurikulum? Jadi rata-rata guru di sini menulis bahwa kurangnya waktu dalam merancang kurikulum. Jadi saya merasa kurang waktu, memang saya akui. Pada waktu tahun 2022 kemarin saya masuk ke sini pada bulan Juni. Pada bulan Juni setelah kelulusan. Padahal kurikulum itu dibuat pada awal tahun pelajaran, yaitu pada bulan Juli. Jadi sehingga saya akan mengalami kesulitan untuk menyusun kurikulum, sehingga saya membutuhkan waktu kemarin. Jadi itu kelemahan sehingga ke depan saya akan menyediakan waktu yang bisa untuk menggali setiap potensi yang ada pada sekolah dalam merancang kurikulum. Nah, apa saja yang menjadi penyebab kelemahan atas waktu tersebut? Yaitu mepetnya waktu penyusunan kurikulum. Jadi saya merasa sangat mepet pada waktu itu, atau mungkin karena faktor teledor saya, karena kekurang pahaman saya waktu itu, karena saya masih banyak mencari tahu. Karena kurikulum kan pada waktu kemarin ada 2 kurikulum yang digunakan, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Sedangkan sekolah kami masih tergolong baru dalam penyusunan kurikulum Merdeka. Jadi saya harus mencari tahu atas beberapa hal-hal kriteria yang dibutuhkan dalam penyusunan kurikulum. Di mepetnya waktu. Kemudian apakah kepala sekolah mengevaluasi setiap masukan dari guru berkenan dengan kurikulum yang telah digunakan? Ya, saya sebagai kepala sekolah itu mengevaluasi setiap masukan
dari beberapa guru berkenan dengan kurikulum yang saya gunakan. Saya evaluasi, kemudian saya inventarisir, kemudian saya cari jalan atau solusi keluarnya atas kelemahan-kelemahan kurikulum tersebut. Apakah kepala sekolah juga melaksanakan atau merencanakan tindak lanjut berkenaan dengan masukan dari guru? Ya, saya selaku kepala sekolah akan merencanakan rencana tindak lanjut atas beberapa kelemahan yang telah ditemukan oleh guru dan beberapa tantangan atau juga hambatan-hambatan yang ditemukan oleh guru ketika mengimplementasikan kurikulum tersebut di sekolah. Saya akan membuat rencana untuk menindaklanjuti beberapa hambatan dan kelemahan tersebut. Kemudian berikutnya, seberapa efektif masukan dari para guru dalam memperbaiki beberapa kelemahan tersebut. Saya rasa sangat efektif sekali, karena dari masukan para guru tersebut dapat digunakan saya sebagai bahan acuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari kurikulum yang telah saya gunakan. Masukan dari guru A, B, C, D itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan, bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki penyusunan kurikulum pada tahap selanjutnya. Jadi itulah refleksi saya atas perencanaan, atas pelaksanaan, dan refleksi menyeluruh dari pelaksanaan kurikulum yang ada pada sekolah saya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ditemukan ada beberapa hal yang sangat jauh dari sempurna. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.